Laga seru antara timnas Indonesia versus Cina baru saja selesai. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Football Stadium tersebut begitu menegangkan. Dalam laga kali ini, Sintayong secara mengejutkan mencoret nama Eliano Reinders. Pencoretan ini belum diketahui penyebabnya karena apa. Namun yang jelas, Sintayong tak membawa Eliano Reinders di pertandingan kali ini. Di laga kali ini juga, Sintayong menurunkan starting line up yang berbeda dari biasanya. Dia menyimpan nama-nama beken seperti Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand. Di awal laga, sebenarnya skuad Garuda sangat mendominasi dalam pertandingan kali ini. Namun kesalahan-kesalahan yang cukup fatal sering terjadi di lini belakang. Beberapa peluang pun sebenarnya mampu diciptakan skuad Garuda, namun finishing menjadi masalah bagi pasukan Sintayong. Namun terlepas dari hasil laga, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic mengakui kekuatan timnas Indonesia sebagai tim yang luar biasa. Hal itu lantaran skuad Garuda diperkuat beberapa pemain Liga Belanda yang membuat timnas Indonesia semakin disegani. Apalagi para pemain keturunan yang dinaturalisasi bukan pemain yang biasa, melainkan para pemain yang memang memiliki kualitas jempolan. Tentu saja melawan Indonesia adalah laga yang sulit. Indonesia adalah tim yang kuat. Kami tahu mereka mempunyai pemain yang bermain di Liga Belanda dan Liga Belgia, ujar Branko Ivankovic. Timnas Malaysia diprediksi bakal semakin melorot di ranking FIFA setelah menelan kekalahan telak 4-0 dari Selandia Baru pada laga persahabatan. Dalam laga yang berlangsung di North Harbour Stadium tersebut, skuad Harimau Malaya tak kuasa menahan gempuran Selandia Baru, terutama di babak kedua. Sempat menahan imbang di paruh pertama, namun selepas jeda secara bergantian Selandia Baru menjebol gawang Harimau Malaya. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 4-0 tetap bertahan dan membuat timnas Malaysia alami kekalahan perdana sejak Maret 2024. Hasil ini juga jadi kekalahan pertama timnas Malaysia sejak dilatih Paul Marty Vicente yang menggantikan tugas Kim Panggon pada bulan Juli lalu. Usai kalah telak dari Selandia Baru, skuad Harimau Malaya pun diprediksi bakal alami penurunan ranking FIFA. Dilansir dari laman Football Ranking disebutkan bahwa Malaysia alami pengurangan poin sebesar 3,72 poin. Imbasnya, timnas Malaysia yang baru saja merengkuh juara Pesta Bola Merdeka 2024 itu kemungkinan besar turun 4 posisi di ranking FIFA dan bertengker pada peringkat 134. Sebelumnya, Malaysia sempat berada di posisi 132 dan hanya berjarak 3 anak tangga dari timnas Indonesia. Harimau Malaya bahkan sukses naik ke urutan 130 setelah Rwanda yang berada di atas mereka telan kekalahan di kualifikasi Piala Afrika. Namun kini harus turun lagi. Seorang jurnalis senior asal Belanda merasa heran dengan keputusan PSSI untuk menaturalisasi Kevin Dix demi memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, Kevin Dix resmi menjadi pemain keturunan berikutnya yang akan menjalani proses naturalisasi agar bisa berseragam skuad Garuda. Pengumuman soal proses naturalisasi Kevin Dix diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Sejatinya, Kevin Dix bukan nama baru yang dikaitkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan dia disebut-sebut sebagai pemain yang sangat diinginkan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi sejak pertama kali melatih skuad Garuda 4 tahun lalu. Namun Kevin Dix baru benar-benar yakin memperkuat timnas Indonesia pada 2024 ini dan melengkapi kekuatan pasukan Sintayong. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan orang Ambon dan memiliki marga bakar besi. Dia juga bisa bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, bek sayap kanan dan kaki kiri, dan gelandang bertahan. Dengan kehadiran Kevin Dix, maka lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kukuh setelah diperkuat J.I.J., Messilgers dan lainnya. Namun, rencana proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu mendapatkan kritikan dari salah satu jurnalis asal Belanda, Zoran Kapteij. Jurnalis yang bekerja untuk media The Telegraph ini mengungkapkan bahwa timnas Indonesia terlalu banyak diperkuat pemain keturunan. Dia merasa aneh lantaran dalam sebuah tim nasional ada beberapa pemain yang bahkan tidak mengenal budaya bangsanya sendiri. Riuh pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Bahrain kontra timnas Indonesia beberapa waktu lalu seakan tidak ada habisnya untuk dibahas.
Terbaru, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand sampai ikut pasang badan untuk negara tetangganya timnas Indonesia. Timnas Indonesia diketahui bisa saja mengklaim kemenangan di depan mata sebelum akhirnya wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun fakta di lapangan justru berbeda. Ahmed Alkaf baru meniupkan peluit berakhirnya pertandingan ketika memasuki menit ke-10 waktu tambahan. Bukan cuma itu saja, Bahrain pun akhirnya berhasil menyamakan kedudukan tepat di menit ke-9 yang seharusnya sudah melewati waktu tambahan tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat pemain hingga staf pelatih timnas Indonesia melakukan protes keras kepada wasit sesaat setelah pertandingan berakhir. Supporter timnas Indonesia di media sosial pun turut melampiaskan kekesalannya kepada wasit karena atas hasil itu, skuad Sintayong gagal menjadi runner-up di grup C. Kabar ketidakadilan wasit kemudian mendapatkan tanggapan dari sejumlah negara-negara Asia Tenggara. Mereka pun memberikan rasa solidaritasnya terhadap timnas Indonesia. Dari Malaysia, mereka pun menyoroti wasit Ahmed Alkaf yang sering memberikan keputusan kontroversial saat memimpin laga di Asia, terbaru ketika laga timnas Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia, media Vietnam juga merasa terheran dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang baru meniupkan peluit melebihi tambahan waktu yang diberikan. Lain halnya dengan Thailand, mereka menyoroti ketidakadilan wasit Ahmed Alkaf ketika memimpin pertandingan yang dimainkan di Asia Tenggara. Mereka kemudian mencontohkan bahwa Thailand pernah dirugikan oleh ganjaran penalti Arab Saudi pada penyisihan grup Piala Asia U23 2023. Selain itu, Vietnam juga pernah dihukum penalti ketika berjumpa dengan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022 beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Thailand meminta agar AFC tidak memberikan wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga negara Arab saat bersua tim di ASEAN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Novan Lamsam alias Madampang di Thailand. Pertemuan ini merupakan balasan dari Erick Thohir yang pada pekan lalu dikunjungi Madampang di Indonesia. Selain bertemu dengan Madampang, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga bertemu dengan Presiden-Presiden Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menjelaskan pihaknya membahas perkembangan sepak bola khususnya di Asia Tenggara, mulai dari pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga peningkatan kualitas wasit agar sepak bola di Asia Tenggara menjadi lebih baik. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendapat dukungan dari negara-negara di Asia Tenggara. Menurutnya, persaingan antara negara di ASEAN hanya 90 menit di atas lapangan. Di luar itu, semuanya bersahabat. Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang, kompetisi yang lebih kompetitif termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia. Terima kasih apresiasi dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit. Selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain, ujar Erick Thohir.